ataupun suasana yang ada. Tapi kan gini loh Mbak, Rian Fauzan Satari di sini, Mbak, di tengah-tengah kita udah kehadiran bintang tamu yang sangat spesial guys, sangat sulit untuk didatangkan. Anyway, langsung saja saya panggilkan ya, Khadijah Nur Khofifah. Apa Halo, kabar Mbak? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Mbak kabar terkini di kampus UNJ? UNJ sampai sekarang masih online sih karena emang kasus COVID juga masih terus naik ya sekarang. Jadi emang masih Wow, online kuliahnya. udah hampir 2 tahun berarti ya. Hmm, 3 semester mungkin. iya, Berat juga sih. Cuman katanya juga di Jakarta udah mulai diberlakuin PSBB lagi katanya. iya, dengar-dengar gitu. Dua mingguan sampai tanggal 5 Juli kalau nggak salah. Iya. Kita buat keluar rumah aja susah ya, apalagi untuk pergi kuliah gitu. Hmm. Anyway Mbak, langsung saja ya. Saya pengen nanya seputar social learning. Itu sekedar teori dalam ilmu sosial, karena kan ada kata sosialnya di situ ya, atau memang cuman sekedar istilah bahasa Inggris aja gitu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi yang Silahkan pas, Mbak. jadi yang pasti ya social learning itu bukan cuma istilah gitu. Memang ada teorinya dan ada penjelasannya juga. Jadi sebelum saya jelasin, saya izin share screen dulu ya. Ada. Nah, social learning ya tadi. Jadi social learning itu teori tentang pembelajaran dan pembentukan kepribadian secara behavioral gitu. Jadi social learning itu menekankan kepada pentingnya lingkungan sosial. Nah, individu yang demikian ini yang menekankan pentingnya lingkungan sosial dalam teori ini tuh dipandang sebagai individu yang memiliki self efficacy yang membuat orang tersebut itu pandai bersosialisasi. Baik, lebih gampangnya social learning itu menekankan pentingnya lingkungan sosial ya, yang artinya seseorang lebih mudah untuk belajar karena ada lingkungan sosial yang bermain di situ. Artinya dengan orang-orang yang di sekitar kita juga kita bisa belajar, kita bisa mendapatkan pengalaman, dan juga mungkin bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Tadi juga disebutkan Mbak bahwa ada self efficacy ya. Itu seberapa besar sih pengaruhnya terhadap seseorang? Self efficacy ya. Jadi Ya, berpengaruh banget sih bagi kehidupan seseorang itu. Nah, apa sih self efficacy itu? Kalau menurut Bandura, self efficacy itu persepsi diri sendiri mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu gitu. Jadi self efficacy itu berhubungan dengan keyakinan diri yang memiliki kemampuan melakukan tindakan yang diharapkan gitu. ini menarik sih karena self efficacy artinya berkaitan dengan kepercayaan diri seseorang ya untuk mengendalikan emosi dan juga untuk bertindak dengan tepat lah sesuai dengan situasi ataupun suasana yang ada. Tapi kan gini loh Mbak, permasalahannya ketika kita pengen bertindak atau ingin mengungkapkan sesuatu, kita sangat sulit untuk melakukannya karena ada pengaruh yang bermain dalam suatu lingkungan. Misalnya lingkungan kita yang jorok ataupun lingkungan kita yang membuat kita nggak nyaman seperti banyak orang yang merokok, kemudian berjudi, ataupun bahkan menjadi sarang dari orang-orang untuk menjual minuman keras ataupun pesta minuman keras. Nah, hal-hal seperti itu kan yang membuat seseorang terdistraksi ya. Bagaimana sih caranya agar kita bisa terlepas dari pengaruh orang-orang tersebut gitu? Nah, jadi sebenarnya kan kadang nggak mungkin juga kalau kita mengontrol lingkungan sosialnya kan ya. Jadi kalau nggak bisa mengontrol Setuju. lingkungan, jadi kalau nggak bisa mengontrol lingkungan sosial, kontrollah diri sendiri dulu gitu. Nah, gimana caranya? Di sini muncullah yang disebut dengan self regulasi. Nah, apa sih self regulasi itu? Nah, self regulasi itu kemampuan berpikir yang dimiliki oleh setiap manusia yang digunakan untuk mengontrol perilakunya. Nah, sehingga membuat kita itu memilih perilaku yang sesuai dengan situasi yang ada gitu dan cenderung untuk menghindari konsekuensi buruk. Jadi bisa dibilang masih ada kaitannya ya dengan self efficacy, dengan kepercayaan diri, dan juga mungkin ditambah dengan pengalaman-pengalaman yang sudah didapat dari keluarga, dari pendidikan keluarga misalnya, ataupun dari pendidikan-pendidikan yang ada di lingkungan sekitarnya, ataupun dengan aturan yang ada membuat kita lebih sadar gitu
mana yang harusnya kita lakukan dan mana yang tidak. Terakhir deh Mbak, mumpung Mbak ada di sini, karena sulit sekali juga untuk mendatangkan Mbak Viva ke sini. Karena mumpung Mbak ada di sini, sekalian saja saya eksploitasi waktunya dan ilmunya gitu. Bagaimana sih pengaruh budaya terhadap seseorang, seberapa penting gitu? Pengaruh budaya ya. Nah, sebelumnya menurut saya ya, kita tuh harus mengakui dulu gitu bahwa budaya barat itu sudah membuat kita bahkan kadang lupa gitu sama budaya sendiri, dan semakin kesini kan makin terlihat jelas juga kan di lingkungan kita. Terus karena pada dasarnya di dalam budaya itu terdapat teknologi, aturan yang berlaku dan sebagainya gitu. Tetapi kebanyakan dari kita tuh lebih fokus kepada seruan dan kemudahan yang didapatnya aja gitu. Jadi terkadang kita jadi lupa makan, lupa kewajiban kita sebagai mahasiswa, kayak belajar gitu. Yang ujung-ujungnya malah keseharian kita tuh nggak produktif. Misalnya kayak Netflix sama YouTube, ini kan sudah menjadi kebiasaan yang berpola kan di Indonesia. Nah, makanya disebut Benar banget. dengan Benar banget. budaya. Jadi hal-hal seperti itu ya. Karena kita nggak bisa memungkiri juga sih, memang kenyataannya yang terjadi seperti itu, apalagi di Indonesia. Banyak data-data juga mengatakan bahwa kayaknya hampir semua orang punya smartphone, dan dalam smartphone itu ada aplikasinya, apalagi YouTube. Jadi nggak ada alasan untuk seseorang bisa menggunakan aplikasinya dengan alasan untuk mencari hiburan ataupun meluangkan pikirannya, yang kadang membuat kita lupa daratan untuk mengerjakan hal-hal yang seharusnya kita lakukan seperti kewajiban kita dan segala macamnya gitu. Ya, benar. Oke, terima kasih Mbak Viva atas kesempatannya. Semoga bisa diambil ya manfaatnya untuk pemirsa Akal Sehat. Anyway, sehat-sehat terus Mbak, dan salam untuk kawan-kawan mahasiswa di UNJ. Terima kasih Mbak Viva sekali lagi.